Mas Pur, yang tahun ini genap berusia 45 tahun, tapi banyak peristiwa besar yang dilewati, termasuk yang paling tragis dalam hidup. Awalnya, dia adalah seorang marbot masjid. Pekerjaan yang dijalani dengan ikhlas itu berlangsung selama 2 tahun. Awal-awal saya seperti melihat kerangka. Jadi waktu melihat orang duduk tuh kayak ngelihat di sini nih kayak keluar uap panas, kayak kita ngeliat jalan aspal yang keluar apa kayak bayang-bayang gitu ya. Wah, ini orang sakit di pahanya. Awal-awal seperti itu. Tahu di kepala itu kayak muncul ada kabut-kabut hitam. Ini orang lagi banyak kepikiran. Itu awal-awal yang saya dapatkan untuk bisa melihat sampai bisa menerjemahkan ke bentuk anatomi yang sampai sekarang. Jadi setiap kali ketemu orang tuh saya seperti melihat biodata yang tidak merubah orangnya, tapi bertambah kayak warna ungu, warna hitam, terus ada warna kayak gas-gas sedang keluar dari seputar punggung, perut. Bahkan kadang-kadang saya melihat wajah mereka tuh kayak berada dalam situasi yang benar-benar kayak orang di zaman penjajahan itu, jadi sedang mengalami tekanan sangat berat. Kemudian, mengalami peristiwa-peristiwa misterius, salah satunya menolak keberadaan Tuhan. Jadi sampai saya tuh pernah dibilang gila. Saya ketawa sendiri, emang lihat apa? Karena mukanya tuh aneh, monyong-monyong gitu. Jadi, kayak orang nahan sakit, ini orang aneh segini lagi. Benar. Satu lagi masih. Sampai saya tanya, Bapak kenapa Pak? Kok kayak lagi orang susah gitu. Mas Pur bahkan sampai menggugat kebesaran Yang Maha Esa karena hidupnya yang dianggap selalu susah, bahkan susah sampai yang paling getir. Jadi dia tuh padahal termasuk orang terpandang dan kaya, terkemuka. Tiba-tiba yang saya lihat seperti itu. Dan dengan berjalan waktu saya bertemu orang-orang yang memang sebenarnya mereka lebih banyak terapis yang lebih ahli, tapi begitu ketemu dengan saya katanya saya seperti ditukar organ. Sambil menahan rasa sedih, Mas Pur kembali mengulang kisah hidupnya yang selalu merana, termasuk pada suatu hari saat berada dalam situasi antara sadar dan tidak. Kala itu, ia seperti mendapatkan penglihatan misterius yang berbentuk bayangan selama berulang-ulang. Saya seperti diberi cas, saya seperti ganti seluruh bagian yang tadinya bermasalah jadi ringan. Yaitu tadi yang saya yakini, apa yang saya dapat itu merupakan bentuk ringkasan dari segala macam bentuk pijatan, urutan, dan pola-pola pengobatannya yang pernah saya lihat di banyak media. Lalu apa yang kemudian terjadi? Lantas, bagaimana Mas Pur akhirnya bisa menjadi pemijat yang kliennya orang-orang besar? Benarkah dalam pandangannya tubuh manusia seperti transparan sehingga bisa melihat penyakit dengan sangat mudah? Karena saya pikir mereka terlalu banyak uraian yang tidak membuat si pasien bukan malah tertolong, tapi ada hal-hal yang bikin mereka jadi berpikirnya agak kebebanan dengan yang mereka dapat. Dari kebebanan. Mata indigo abang melihat sosok itu apa? Berlubur atau kalau itu abang bisa jelas? Kalau di dalam pernah dengar zaman dulu itu ada disebut ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia belajar, tapi udah clear. Tapi biasanya ada fase-fase yang ketika kita mendapatkan itu ada biasanya fase-fase pertama hijrah, kedua pertobatan, ketiga memaknai diri kita, yang keempat ini yang paling berat. Bagaimana sifat mukhlis, ikhlas. Maka kalau beliau saya dengar, beliau itu sifatnya kalau datang mengobati tidak pernah dimintain uang, beliau nggak pernah ngomong tarif.
berapa yang diberikan itu disyukuri. Nah, di zaman era sekarang, Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.